Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Davin Kristanto, Ariel Damero Simanjuntak, dan juga Kevin Tediarti. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan analisis bisnis dari Gecko Maluku Beta. Video ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama situation analysis, yang kedua need analysis, yang ketiga stakeholder analysis, dan yang terakhir requirement analysis. Yang pertama ada situation analysis, bisnis gecko. Putra ini memiliki bisnis jual beli gecko yang merupakan reptil yang bentuknya menyerupai tokek. Jenis-jenis gecko yang dijual itu antara lain ada Sunglow, Super Hypo, Snow, dan Blizzard. Lalu alasan Putra menekuni bisnis gecko itu karena ia memiliki hobi yang memelihara hewan-hewan seperti ikan, ular, gecko, dan lain-lainnya. Dapat disimpulkan itu bahwa Putra itu menjalankan bisnis sesuai dengan minat dan passion dari dirinya. Lalu ada penjualan gecko. Saat ini Putra menjual gecko melalui media sosial, yaitu Instagram Story, WhatsApp Story, dan dari mulut ke mulut. Problem utama atau kesulitan yang dialami Putra saat ini adalah Putra kesulitan dalam melayani pembeli ketika dia harus memfoto detail dari gecko satu persatu dan menjawab pertanyaan pembeli yang berbeda-beda. Tentunya hal ini sangat memakan waktu dan membutuhkan usaha lebih, terutama jika misalnya ada banyak pembeli yang bertanya kepada Putra dalam waktu yang sama. Masuk ke slide need analysis. Need analysis itu adalah bagaimana supaya pemilik bisnis ini, dalam hal ini kelompok kami bahas yaitu bisnis gecko, yaitu bagaimana cara pemilik bisnis terutama dalam melancarkan proses bisnisnya agar pihak konsumen dan pemilik sendiri itu dapat bertransaksi dengan mudah serta dapat cepat untuk melakukan jual beli. Untuk itu kami sudah mengambil beberapa kebutuhan yang dibutuhkan. Antara lain itu ada satu, adanya website aplikasi yang bisa terintegrasi bagi calon konsumen, terutama dalam memproses jual beli dan data penjualan jenis produk yang tertinggi. Lalu ada adaptive katalog, yaitu sistem yang dimana di dalamnya ada pengedukasian dari data setiap gecko yang berisi gambar, jenis umur, open chat review, dan komponen pendukungnya. Lalu atas stakeholder analysis, kita menggunakan SWOT analysis pada bisnis Gecko Maluku Beta. Yang pertama strength atau kekuatan ada 3, yaitu pertama menjadi tempat one stop shopping untuk gecko dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Gecko Maluku Beta menyediakan layanan komprehensif untuk penggemar gecko, menawarkan berbagai jenis gecko dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau. Ini menjadikan destinasi utama bagi pembeli yang mencari kemudahan dan variasi dalam satu tempat. Yang kedua, memiliki jalur khusus untuk mengimpor gecko dari luar negeri ke Indonesia. Bisnis ini memiliki jalur khusus untuk mengimpor gecko dari luar negeri ke Indonesia. Hal ini memastikan ketersediaan stok gecko yang berkualitas tinggi dan bervariasi yang tidak selalu dapat ditemukan di pasar lokal. Yang ketiga, menawarkan gecko dengan harga terjangkau dan kualitas yang tidak kalah dengan pasar luar.
menawarkan Keko dengan harga yang terjangkau namun tetap mempertahankan kualitas tinggi. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif dalam menarik pembeli yang mencari nilai terbaik untuk uang mereka. Selanjutnya, weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM dalam manajemen bisnis dan pemasaran menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha. Terbatasnya tenaga kerja yang kompeten dalam manajemen bisnis dan pemasaran menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha. Hal ini bisa mengurangi efisiensi operasional untuk menangkap peluang pasar baru. Yang kedua, ketergantungan pada faktor eksternal seperti cuaca dan kondisi lingkungan. Bisnis sangat bergantung pada kondisi eksternal seperti cuaca dan lingkungan. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas Keko serta dapat mengganggu pasokan dan operasional bisnis. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, peningkatan permintaan Keko dari masyarakat yang tertarik dengan hobi memelihara Keko meningkatkan penjualan dan ekspansi pasar. Minat masyarakat yang semakin meningkat dalam hobi memelihara Keko membuka peluang besar untuk peningkatan penjualan dan ekspansi pasar. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mengembangkan basis pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Kedua, memperluas jangkauan pasar dengan menawarkan Keko berkualitas unggul. Dengan menawarkan Keko berkualitas unggul, bisnis dapat memperluas jangkauan pasar baik secara geografis maupun demografis, menarik lebih banyak pembeli yang mencari Keko premium. Yang ketiga, memanfaatkan tren pasar yang menjanjikan dalam bidang binatang Keko. Tren positif dalam pasar binatang peliharaan, khususnya Keko, dapat dimanfaatkan untuk memperluas lini produk dan layanan serta meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir, tips ancaman. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat dengan munculnya bisnis sejenis. Munculnya bisnis sejenis yang menawarkan produk serupa dapat meningkatkan persaingan. Hal ini bisa mengancam pangsa pasar Keko Maluku Utara dan menekan margin keuntungan. Yang kedua, risiko penyakit atau kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi produksi dan kualitas Keko. Penyakit yang menyerang Keko atau perubahan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi produksi dan kualitas Keko. Hal ini bisa menurunkan kepuasan pelanggan dan merusak reputasi bisnis. Kesimpulannya adalah dengan melakukan analisis SWOT ini, Keko Maluku Utara dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Misalnya, mereka dapat berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM serta meningkatkan sistem pengendalian kualitas dan kesehatan Keko untuk meminimalkan dampak dari faktor eksternal. Lalu ada requirement analysis. Pertama-tama, ada yang disebut dengan katalog. Katalog adalah daftar isi yang berisikan adanya informasi tentang barang atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam katalog, berisikan informasi berupa gambar, deskripsi dari gambar tersebut, dan harga yang produk atau layanan yang ditawarkan. Contohnya adalah bisnis yang bergerak di bidang hewan reptil, yaitu gecko, yang dalam katalog tersebut menyimpan informasi tentang gecko tersebut. Lalu juga ada informasi tentang jenis gecko beserta foto-foto yang ada di dalamnya. Lalu ada aspek direct payment system, yang berarti sistem yang berguna untuk melakukan pembayaran dalam melakukan proses pembelian jasa ataupun barang. Dalam hal ini, pembelian gecko. Dalam pembelian gecko tersebut, pembeli memungkinkan untuk dapat membayar langsung via transfer, uang muka atau DP, dengan kesepakatan penjual dan tidak menerima COD. Lalu requirement yang ketiga yaitu auto reply chat. Merupakan sistem pembalas chat secara otomatis yang memungkinkan pembeli dapat memilih menu pertanyaan. Biasanya kita bisa menemukan sistem ini di beberapa toko online seperti toko-toko di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dengan adanya sistem ini,
putra akan menjadi lebih mudah dalam memilah pesan-pesan atau chat dari pembeli. Dan yang keempat itu customer statistic, merupakan sistem yang dapat menampilkan data konsumen di dalam aplikasi atau website seperti jumlah pembelian, jumlah repeat order, dan detail transaksi pelanggan. Hal ini dapat membantu putra dalam melihat customer mana yang memiliki banyak pembelian untuk kemudian dapat diberikan reward berupa diskon atau reward lainnya dalam pembelian yang selanjutnya. Kelima, language options. Sistem pemilihan bahasa bagi calon pembeli terutama yang berasal dari luar negeri. Untuk mengakomodasi calon pembeli dari berbagai negara, bisnis Keko Maluku Beta perlu menyediakan sistem pemilihan bahasa pada platform mereka. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memilih bahasa yang mereka pahami sehingga mempermudah navigasi dan meningkatkan kenyamanan berbelanja. Implementasi sistem pemilihan bahasa harus mencakup bahasa-bahasa utama yang digunakan oleh target pasar internasional seperti bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan lain-lain. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga dapat meningkatkan peluang penjualan dengan menjangkau audiens yang lebih luas. Penerapan sistem ini bisa dilakukan dengan menambahkan menu top-down atau ikon bendera di bagian atas situs web yang memungkinkan pengguna untuk memilih bahasa yang diinginkan. Keenam, Recommended Keko. Sistem yang menampilkan jenis Keko, bestseller atau rekomendasi Keko unggulan kepada calon pembeli. Sistem rekomendasi Keko unggulan merupakan fitur penting yang dapat meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan pada bisnis Keko Maluku Beta. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan Keko-Keko yang paling populer berdasarkan data penjualan dan ulasan pelanggan. Selain itu, sistem ini juga bisa menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis preferensi pembeli dan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Misalnya, jika seorang pelanggan sering mencari jenis Keko tertentu, sistem akan menampilkan jenis Keko serupa yang mungkin menarik minatnya. Dengan adanya sistem rekomendasi ini, calon pembeli akan lebih mudah menemukan Keko yang mereka inginkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan konversi penjualan dan memperkuat loyalitas pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.